Sahabat Rema yang terkasih, kita jumpa lagi hari ini Minggu 23 Januari 2022. Kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan melalui surat pertama Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 12 sampai dengan 30. Tema permenungan kita hari ini adalah membuka hati, membangun empati untuk melaksanakan misi. Sahabat Rema, ketika salah satu anggota keluarga kita menderita sakit atau juga saudara, kerabat, sahabat kita sedang sakit, tentu kita merasa sedih. Lalu hati kita tergerak untuk meringankan bebannya. Entah kita mendoakannya supaya lekas sembuh atau juga melayani, membantu apa yang dibutuhkannya, atau juga mengantar ke dokter, ke rumah sakit untuk berobat. Mungkin kita merasa capek atau lelah, letih karena melayani atau membantu saudara kita yang sedang sakit itu. Atau mungkin juga kita sedikit merasa repot karena harus mengantar ke dokter, ke rumah sakit pada jam-jam tertentu. Tapi demi meringankan beban saudara kita itu, kita akan melakukannya dengan tulus, dengan ikhlas. Bahkan kita akan melakukannya dengan senang hati. Atau kita juga mempunyai pengalaman lain. Misalnya, kita memimpikan seseorang yang sudah lama sekali tidak kita temui, kita tidak berjumpa dengannya. Atau kita tidak pernah memikirkan seseorang, tetapi tiba-tiba wajahnya muncul dalam mimpi kita. Sahabat Rema, ketika kemudian kita ingin mengetahui kabar orang-orang yang kita mimpikan itu, kita menghubunginya, lalu mungkin kita mendapatkan jawaban mereka sedang sakit atau sedang menderita karena ada masalah, ada beban di dalam hidupnya. Pengalaman-pengalaman seperti itu memperlihatkan bahwa kita mempunyai ikatan batin, mempunyai relasi yang sangat kuat, yang sangat mendalam. Sehingga apa yang dialami oleh saudara-saudari kita walaupun jauh di sana, tetapi kita bisa ikut merasakannya dari sini. Sahabat Rema, itulah yang Rasul Paulus gambarkan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus bab 12 ini. Ketika satu anggota tubuh itu menderita, maka semua anggota tubuh yang lain juga ikut merasakannya. Kita punya pengalaman juga ketika gigi kita sakit, ketika mata kita sakit, ketika telinga kita sakit, maka badan kita secara keseluruhan juga tidak merasa enak, tidak merasa nyaman. Tetapi sahabat Rema yang terkasih, ada juga orang di antara kita yang mempunyai sikap cuek, acuh tak acuh, tidak peduli terhadap kehidupan orang lain, terhadap beban orang lain. Terhadap orang-orang seperti ini, Rasul Paulus menuliskan nasihatnya melalui suratnya ini. Karena apa? Karena sikap orang seperti itu akan merusakkan, bahkan akan menghancurkan kebahagiaan hidup bersama. Dalam nasihatnya, Rasul Paulus menggambarkan kehidupan bersama itu seperti satu tubuh. Kalau yang satu merasa bahwa tidak membutuhkan yang lain, maka akan mengacaukan kehidupan bersama. Paulus menuliskan suratnya seperti ini. Mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Supaya jangan terjadi perpecahan di dalam tubuh, maka anggota-anggota yang berbeda itu harus saling memperhatikan dan saling menolong, membantu. Sahabat Rema, surat Rasul Paulus, nasihat Rasul Paulus ini mengingatkan kita sekalian bahwa setiap pribadi kita dikaruniai kebaikan, dikaruniai keistimewaan, kelebihan oleh Tuhan.
kebaikan, keistimewaan, kelebihan yang dikaruniakan Tuhan kepada kita itu bukan untuk kita pertandingkan, bukan untuk kita banding-bandingkan pada orang lain, bahkan bukan untuk kita sombongkan supaya kita mendapatkan keuntungan atau pujian, tetapi kebaikan, keistimewaan, kelebihan yang kita terima dari Tuhan itu direncanakan dan dikehendaki oleh Tuhan untuk menolong orang lain, untuk membantu menyempurnakan kebahagiaan hidup bersama. Maka surat Rasul Paulus yang kita dengar hari ini, kita baca dan kita renungkan bersama hari ini, mengingatkan kita sekalian bahwa kita yang dikaruniai begitu banyak kebaikan dan keistimewaan oleh Tuhan, diharapkan dan diingatkan untuk selalu membuka hati, membangun empati terhadap kehidupan orang lain, terlebih mereka yang menderita, mereka yang sedang berbeban, supaya kita dapat melaksanakan misi kita. Apa misi kita? Tuhan mengutus kita sekalian untuk membangun kehidupan bersama dalam kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, sahabat Rema, mari kita mohon berkat Tuhan supaya kita setiap hari, setiap saat dapat menyadari kelebihan dan keistimewaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita untuk dipergunakan membantu, menolong orang lain, dan membangun kehidupan bersama dalam kesejahteraan, kebahagiaan, dan keselamatan. Semoga berkat Tuhan senantiasa memampukan kita untuk membuka hati, membangun empati bagi orang lain terhadap orang lain, dan kita mampu melaksanakan misi kita, membangun hidup bersama dalam kebahagiaan dan kesejahteraan seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Semoga kita sekalian senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.